harus dihina, harus dicaci maki? Kesalahan apa yang dia lakukan sehingga kita setiap hari menghina dia, sehingga kita setiap hari mencaci maki, mengolok-olok dia? Apa dosanya? Apa kesalahannya? Apa pelanggarannya? Di satu sisi mulut mereka mengatakan kami sangat menghormati Yesus, di sisi yang lain, ya, di waktu yang bersamaan mereka menghina Yesus. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Saya sangat butuh bantuan saudara, terutama sekali dalam doa. Bawa doa syafaat saudara, karena saya hari-hari ini berada di tengah-tengah mayoritas di daerah Sumatera, daerah Lampung, dan besok saya menuju ke Palembang guna untuk memberitakan Injil. Yang pertama sekali menguatkan anak-anak Tuhan, lakukan seminar dan menjangkau yang belum terjangkau. Mereka terima, mereka tolak, itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah bagaimana saya memberitakan Injil kepada mereka yang belum menerima Injil, bahkan kepada mereka yang menghina kekristenan, yang menghina Alkitab, yang mengolok-ngolok tentang ketuhanan Yesus. Saya hadir ke situ untuk pergi memberitakan Injil, untuk menceritakan siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Kenapa kita menolak dia? Kenapa kita menghina dia? Ya, siapa yang mengajarkan kita sehingga kita terang-terangan menghina Yesus Kristus? Kalau memang dia nabi dan rasul, pantaskah kita hina? Kalau memang kita tidak mau terima dia, ya kenapa kita hina? Nah, ini yang Bapak Ibu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi banyak orang menghina Yesus itu karena ikut-ikutan, bukan karena ketahuan mereka siapa itu Yesus. Toh katakan seperti yang saya bilang barusan, dia nabi, dia rasul. Apakah nabi dan rasul itu harus dihina? Harus dicaci maki? Kesalahan apa yang dia lakukan sehingga kita setiap hari menghina dia, sehingga kita setiap hari mencaci maki, mengolok-olok dia? Apa dosanya? Apa kesalahannya? Apa pelanggarannya? Banyak orang bilang, saya sangat menghormati Yesus, kami sangat menghormati Yesus. Di satu sisi mulut mereka mengatakan kami sangat menghormati Yesus, di sisi yang lain, ya, di waktu yang bersamaan mereka menghina Yesus. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Elohim, sebagai juru selamat. Kalau bagi saya, ketika mereka menolak, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, no problem. Tetapi yang sangat bermasalah ketika mereka bukan saja tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, mereka menghina Yesus, mereka mengolok-olok pribadi yang datang dari surga. Sementara orang yang menghina, mengolok-olok itu sangat butuh surga, sangat butuh juru selamat, tetapi juru selamat sudah hadir ke tengah-tengah mereka. Mereka tolak. Mereka rindu masuk surga, tetapi yang punya surga mereka hina, mereka tolak. Pantaskah masuk surga? Diizinkankah oleh Tuhan orang yang menghina Yesus masuk surga? Tidak akan. Perhatikan apa kata Alkitab, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Di bawah kolong langit ini saya berada di bawah langit Bapak Ibu. Ya, saya di bawah langit. Di bawah kolong langit yang begitu besar, luas, lebar. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita, umat manusia, selain di dalam nama Yesus. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tidak ada agama manapun, apapun, organisasi apapun yang bisa menyelamatkan umat manusia. Makanya ketika kita bertemu dengan teman, sahabat, kerabat kita, di mana orang itu belum percaya kepada Yesus, ketika kita bertanya, Pak, kalau Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda punya kepastian untuk masuk surga? Pastikah Anda masuk surga? Yakinkah Anda masuk surga? Tidak ada satu orang pun yang menjawab yakin, saudara. Tidak ada. Kenapa? Karena belum mendapatkan juru selamat. Hanya kita yang begitu yakin masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah menemukan juru selamat. Yesus sendiri adalah juru selamat Bapak Ibu. Dia mengatakan siapa yang percaya kepadaku, sekalipun dia mati, dia tetap hidup. Bayangkan saudara, ini tidak banyak orang tahu kecuali orang yang punya hubungan dengan Yesus.
Orang Kristen KTP pun Bapak Ibu, banyak yang tidak tahu mengenai ayat ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, sekalipun kita mati, kita tetap hidup, saudaraku. Apanya yang hidup? Roh kita, saudara. Tidak lagi berada di Gehenna, tidak lagi berada di tempat penyiksaan. Roh kita begitu kita mati, roh kita berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Maka dari itu saudara butuh Yesus. Okelah saudara tidak terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi jangan saudara hina dia. Dosa double kalau saudara menghina Yesus. Dosa yang pertama, tidak terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara saudara dan saya adalah milik kepunyaan dia. Dia datang, kita ini milik dia, kita tolak dia. Di sisi lain, sebagaimana saya katakan tadi, kita ingin masuk surga, tetapi yang empunya surga kita tolak. Apakah kita bisa masuk surga? Waraskah kita? Sehatkah kita? Coba kita berpikir dengan akal yang sehat. Ini perlu kita pikirkan. Nah, perlu kita pikirkan. Maka jangan pernah kita menghina dia. Kita tidak terima, itu terserah. Dia hadir karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Dia hadir kepada milik kepunyaannya, sementara kepunyaannya tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita sudah tidak terima dia, kita hina dia, kita olok-olok dia, kita caci maki dia. Apakah kita waras? Maka dari itu saudaraku, para pencinta Senaknya Bagian, mari kita renungkan satu firman Tuhan. Pergilah, kata Yesus Kristus. Alkitab mencatat, pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, kepada semua orang. Yang butuh Injil itu manusia. Ya, manusia yang sangat butuh Injil. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Punya akal, punya pikiran, dan bisa berpikir. Kita punya semuanya, tidak mau berpikir. Coba. Kita Bapak Ibu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, diberikan akal dan pikiran untuk berpikir. Bagaimana cara kita bisa masuk surga? Saudara, setiap orang Kristen itu dituntut oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Harus pergi. Bahkan Alkitab mencatat, kita punya teman, punya sahabat, punya kerabat, punya saudara. Bila kita belum memberitakan Injil kepada dia, orang itu mati, ya, dia meninggalkan dunia, maka kesalahan dosa dia ditimpakan kepada kita. Kita nanti yang diminta pertanggungjawaban. Maka hati-hati. Ya, beritakan Injil, jangan takut. Jangan takut ditolak. Resiko kita memberitakan Injil adalah kita ditolak memang, kita dihina, kita diolok-olok, bahkan kita diperkarakan, dibawa ke ranah hukum. Tetapi tugas kita memberitakan Injil secara baik. Beriman kepada kitab-kitab itu Bapak Ibu harus dilakukan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka menghina, mereka mengolok-olok, mereka tolak, mereka tidak terima, itu tugas mereka. Tetapi di salah satu rukun iman itu ada iman percaya kepada kitab-kitab. Nah, lalu kenapa Bang Pendi mereka menolak Injil, tidak terima, bahkan kesannya mengolok-olok? Itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Saya juga dulu seperti itu. Sebelum saya percaya kepada Yesus, saya tolak itu Alkitab. Tetapi begitu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru saya paham betapa pentingnya Alkitab ini. Alkitab ini menjadi pedoman bagi setiap umat manusia. Alkitab ini menjadi pengajaran bagi setiap manusia. Alkitab ini menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Alkitab ini menjadi cahaya bagi setiap manusia. Ini adalah harus kita pahami Bapak Ibu. Kembali lagi kepada pokok pembahasan kita. Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, pergilah beritakanlah Injil. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Ini bukan tugas gereja, bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil. Tugas semua anak-anak Tuhan. Tugas semua orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Berbeda dengan orang Kristen KTP, Kristen keturunan. Orang itu tidak mau tahu, bodoh amat. Ya, tetapi kita yang sudah percaya kepada Yesus, benar-benar percaya, bahkan kita selalu berada dalam firman dalam kita, hati kita tidak bisa untuk tidak memberitakan Injil. Saya alami sendiri Bapak Ibu. Saya sering sekali ditolak, saya sering dihina, saya sangat sering dicaci maki, bahkan diintimidasi, bahkan dihina, dicaci maki, diolok-olok, bahkan ditulis di kolom komentar itu kata-kata yang sangat membuat yang sangat membuat semangat saya kendor.
Tetapi saya menyadari siapa yang suruh untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk saing-saingan. Maka ayo kita jangan merasa tersaingi satu sama yang lain. Kita sama-sama pergi memberitakan Injil. Saya dengan teman-teman ada 3 orang Bapak Ibu di Pulau Sumatera ini. Tiap saat begitu kami selesai seminar, ya kami temuin orang-orang di sekitar tempat kami tinggal, kami sharing sambil ngopi, kadang sambil makan bakso, kadang sambil makan di warteg. Kami ceritakan tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Kadang ada orang yang responnya baik, bahkan ada orang yang responnya macam-macam. Ada orang yang berkata, kamu jangan ngomong-ngomong Yesus di sini. Ini bukan tempat untuk menceritakan tentang Yesus, tempat menceritakan tentang Yesus di gereja. Ada orang yang berkata seperti itu kepada kami, Bapak Ibu, khususnya saya pribadi. Bahkan saya sangat sering diturunkan di Grab, di bis sangat sering saya diturunkan, di angkot sangat sering saya diturunkan. Yang belum diturunkan dari pesawat terbang, dari kereta api, dan dari kapal laut. Kalau yang lain Bapak Ibu sangat sering di bis, di angkot, di Grab, itu sangat sering saya diturunkan. Kenapa? Karena saya ceritakan tentang Yesus. Who is Jesus man huwa Yeshua? Kenapa kita ceritakan tentang Yesus? Karena selama ini mereka mendengar dari sumber yang salah tentang pribadi Yesus. Mereka berkata Yesus sudah mati disalib. Kita hadir Bapak Ibu untuk memberitahukan mana yang sebenarnya, disalibkah atau tidak disalib. Kalau tidak disalib, siapa yang disalib itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dukung dalam doa. Apa yang saya lakukan ini bersama dengan teman-teman, agar banyak hal kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan. Saya sangat butuh dukungan Bapak Ibu semuanya, para subscriber, pencinta channel Injil Habaget. Bahkan kalau bisa kita pergi sama-sama memberitakan Injil. Karena ini bukan saja tugas saya, tetapi tugas kita semua. Termasuk para subscriber, ini tugas saudara. Untuk memberitakan Injil bukan saja tugas saya, tetapi tugas saudara. Ya. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, orang yang belum terjangkau bisa kita jangkau, dan mereka bisa terima Injil. Orang yang sudah dalam Tuhan, mereka bisa kita kuatkan, sehingga mereka bisa berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih.